Nadia merasa direndahkan dan tak percaya manusia bisa begitu kejam. Aku berdiri di depan kaca retak bekas toko elektronik yang kini menjadi jendela panti asuhan Al-Muttaqin. Langit pagi Jakarta masih diselimuti kabut asap dari knalpot kendaraan, tapi sinarnya sudah cukup menerangi wajah-wajah kecil yang mulai terbangun. Aku menarik napas panjang, mencoba menyemangati diriku sendiri. Hari ini adalah hari Rabu, hari ketika kami harus membeli beras, telur, dan susu bubuk untuk anak-anak. Namaku Nadia Putri Aminah. Umurku 18 tahun. Sejak usiaku 6 tahun, aku hidup di panti asuhan ini. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil saat hujan deras. Tak ada keluarga yang mau mengambilku. Mungkin mereka merasa tak punya tanggung jawab, atau mungkin mereka juga hidup dengan kesulitan sendiri. Aku tidak pernah menyalahkan mereka. Panti ini sederhana. Bangunan 2 lantai dengan cat yang mulai mengelupas dan atap yang kadang bocor saat hujan. Kami tidur berdesakan di lantai atas, sedangkan ruang bawah digunakan untuk belajar dan makan bersama. Tapi meski begitu, tempat ini adalah rumahku. Di sini aku belajar arti kasih sayang tanpa pamrih. Belajar bagaimana menjadi kuat meski hidup tak adil. "Kak Nadia, sarapan udah siap," panggil Dinda. Anak perempuan berusia 10 tahun yang selalu semangat pagi-pagi. Aku tersenyum tipis. "Iya, kakak turun sebentar lagi." Aku melihat liontin emas kecil yang selalu kutenteng di leher. Liontin itu satu-satunya peninggalan orang tuaku. Ibuku selalu memakaikannya padaku setiap kali pergi ke pasar atau sekadar jalan-jalan ke taman. Katanya, liontin ini adalah bentengku. Aku dulu percaya padanya. Sekarang, aku hanya bisa berharap liontin ini benar-benar punya kekuatan ajaib. Setelah sarapan nasi putih dan telur rebus, aku membantu Ibu Siti, pengurus panti, membuat daftar belanja bulanan. Kami tidak punya banyak uang, tapi dengan manajemen yang baik, kami bisa bertahan sampai bulan depan. "Jangan lupa Kak Nadia, beli vitamin juga kalau ada sisa," kata Ibu Siti, sambil memberiku uang sejumlah 250.000 yang ia simpan dalam amplop biru. Aku mengangguk. "Iya Bu, insya Allah cukup." Sebelum pergi, aku menyempatkan diri menyisir rambutku dan memakai jilbab polos biru langit. Bukan karena ingin terlihat rapi, tapi agar tidak dicurigai jika berpakaian lusuh. Aku tahu, supermarket mewah seperti Grand Mart seringkali curiga pada orang-orang seperti kami, yang datang dengan pakaian sederhana dan uang pas-pasan. Saat keluar dari panti, matahari sudah naik. Jalanan padat dengan angkot dan motor. Aku berjalan kaki menuju halte bus Transjakarta, membawa tas belanja plastik hitam kosong yang akan segera penuh dengan harapan untuk anak-anak. Langkah-langkahku terdengar pelan di antara riuh suara klakson. Aku menunduk, berusaha menjaga fokus. Aku tahu hari ini akan melelahkan, tapi aku yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami terlantar. Aku percaya suatu hari nanti semua akan lebih baik. Bus Transjakarta berhenti dengan desisan rem yang biasa. Aku menapaki tangga dan duduk di bangku kosong paling belakang. Penumpang lain memandangku sekilas lalu kembali sibuk dengan ponsel mereka. Aku mencoba tidak memikirkannya. Perjalanan menuju Grand Mart cukup panjang. Jalanan Jakarta pagi itu padat seperti biasa, kendaraan saling menyalip, pengemudi ojek online mondar-mandir, dan udara penuh asap kendaraan. Tapi aku tetap tenang. Aku sudah terbiasa melewati hari-hari seperti ini. Setelah hampir 1 jam, aku sampai di halte dekat Grand Mart. Bangunan megah itu menjulang di hadapanku, dengan kaca bening yang memantulkan sinar matahari dan logo emas besar bertuliskan Grand Mart. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan tempat biasa. Ini adalah supermarket milik keluarga hartawan, salah satu nama paling terkenal di Indonesia. Aku melangkah masuk, mencoba tampak percaya diri meski hatiku berdebar. Udara dingin AC menyergap kulitku yang basah karena berkeringat tadi. Lantai keramik mengkilap membuat langkahku sedikit ragu. Orang-orang di sini berpakaian rapi, membawa tas branded, atau mendorong troli dengan barang-barang mahal. Aku langsung menuju bagian sembako. Dengan daftar belanja di tangan, aku mulai mengambil beras, telur, minyak goreng,
susu bubuk, dan beberapa vitamin untuk anak-anak. Setiap kali mengambil barang, aku selalu memeriksa harga dan membandingkannya agar uang yang kupegang cukup. Kamu, lihat-lihat saja dulu ya. Jangan takut, kata seorang ibu ramah yang mungkin merasa kasihan padaku. Aku tersenyum kecil. Iya Bu, terima kasih. Saat hampir selesai berbelanja, aku pergi ke bagian perlengkapan mandi untuk membeli sabun dan pasta gigi tambahan. Saat itulah aku menyadari ada seorang pegawai toko yang memperhatikanku dari jauh. Matanya tajam, ekspresinya datar. Ia berbicara, pelan pada rekan sejawatnya, lalu keduanya menatapku lagi. Aku pura-pura tidak melihat. Aku yakin ini hanya paranoia, tapi perasaan tidak nyaman mulai menyusup masuk. Setelah semua barang terkumpul, aku menuju ke kasir. Antrian cukup panjang, tapi aku tetap sabar. Aku memperhatikan orang-orang di depanku. Ada seorang lelaki paruh baya dengan setelan rapi, seorang wanita cantik dengan tas Louis Vuitton, dan pasangan muda yang tertawa riang. Akhirnya giliranku tiba. Aku letakkan barang-barangku di atas conveyor belt. Kasir perempuan berambut pirang memindai satu persatu dengan cepat. Total 200 Dewi Maharaton, katanya tanpa menatapku. Aku mengeluarkan amplop biru dari tas, lalu menghitung uang yang tersisa. Pas. Aku menyerahkan uang itu, menerima struk, lalu memasukkan barang ke dalam tas plastik. Namun, saat aku akan keluar dari area kasir, seorang pria berjas hitam tiba-tiba menghadangku. Nona, bisa ikut saya sebentar? Katanya dengan suara rendah tapi tegas. Aku mengerutkan dahi. Ada apa, Pak? Silakan ikut saya. Ini hanya prosedur standar. Aku menoleh ke sekeliling. Beberapa pegawai toko mulai mendekat. Beberapa pelanggan memperhatikan. Aku merasa semua mata tertuju padaku. Apa saya melakukan kesalahan? Tanyaku pelan. Silakan ikuti kami. Jawabnya tanpa menjawab pertanyaanku. Aku menelan ludah. Rasa tidak nyaman berubah menjadi cemas. Tapi aku mencoba tetap tenang. Aku tidak melakukan apa-apa. Pasti ada penjelasan. Mereka membawaku ke ruang kecil di belakang toko. Pintunya tertutup. Suara dering kasir dan obrolan pelanggan menghilang. Di dalam 2 orang lagi sudah menunggu. Seorang wanita paruh baya dengan seragam manajer dan seorang satpam besar yang berdiri tegak di sudut ruangan. Silakan taruh tas Anda di sana, kata wanita itu. Aku menurut. Hatiku mulai berdebar keras. Kami mendapat laporan bahwa ada barang yang belum di-scan, katanya dingin. Aku terkejut. Saya pastikan semua sudah dibayar. Saya baru saja selesai di kasir. Biarkan kami yang memastikan, katanya. Ia mulai membuka tas plastikku. Satu persatu barang dikeluarkan, diangkat, dan diamati. Aku menatap mereka dengan tatapan bingung dan marah. Tapi aku mencoba tetap diam. Aku tidak ingin memperburuk situasi. Setelah memeriksa semua barang, ia menatapku lagi. Mana barang itu? Tanyanya. Barang apa? Tanyaku balik. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kami punya CCTV. Aku benar-benar tidak mengerti. Saya tidak membawa barang yang tidak dibayar. Saya belanja secara jujur. Pria jas hitam itu kemudian mengeluarkan ponsel dan menunjukkan rekaman CCTV. Aku melihat diriku sendiri sedang memilih sabun dan sempat menyentuh satu botol sabun sebelum meletakkannya kembali. Ini yang kamu ambil, kan? Katanya. Saya, tidak ambil. Saya letakkan kembali, jawabku tegas. Lalu kenapa barang itu hilang? Aku menggeleng. Saya tidak tahu, tapi saya tidak mencuri. Wanita manajer itu mendekat. Kalau begitu, biar kita periksa barangmu. Aku mundur selangkah. Anda tidak bisa seenaknya. Satpam besar itu maju. Kami punya hak untuk memeriksa jika ada dugaan pencurian. Aku menatap mereka satu persatu. Aku merasa seperti binatang yang dikepung. Tapi aku tidak menangis. Aku tidak bersalah. Dan aku tahu, satu kalimatku nanti akan mengubah segalanya. Aku menatap mereka satu persatu. Pria jas hitam dengan ekspresi dingin, wanita manajer yang tampaknya sudah menganggap aku bersalah sejak awal, dan satpam besar yang siap membawaku entah kemana. Tapi aku tidak akan menangis. Aku tidak bersalah. Silakan, periksa,
Kataku pelan tapi tegas. Tapi saya tidak mencuri apa-apa. Wanita manajer itu mendekat dan mulai merogoh tas plastik hitam tempat barang belanjaanku. Ia mengeluarkan beras, telur, minyak goreng, susu bubuk, sabun, pasta gigi, semua lengkap. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang lebih. Ia menatap pria jas hitam, mungkin memastikan apakah CCTV benar-benar menunjukkan bahwa aku membawa sesuatu. Ini bukan barang pertama kali ini, katanya akhirnya. Kami sudah beberapa kali melihat kamu di sini, selalu membeli sedikit, selalu pakai uang pas, dan setiap kali ada barang yang hilang, aku terkejut. Saya baru pertama kali datang ke sini hari ini. Saya hanya membeli untuk anak-anak di panti. Jangan bohong, bentak wanita itu. Kami punya data. Kami bisa lapor polisi kalau kamu terus mengelak. Aku mundur selangkah. Tubuhku gemetar. Aku tahu ini salah kaprah. Tapi bagaimana aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Pria jas hitam kemudian menyentuh bahuku. Ikut kami ke ruang penyelidikan. Aku menepis tangannya. Saya tidak mau. Saya tidak melakukan apa-apa. Satpam besar itu langsung maju. Dengan sekali tarikan kasar, ia membawaku keluar dari ruang kecil itu dan menuju lorong sempit di belakang toko. Aku hampir tersandung karena langkahnya yang kasar. Di sepanjang lorong, aku bisa mendengar suara orang-orang di luar. Beberapa pelanggan pasti penasaran dengan keributan tadi. Aku takut. Aku malu. Tapi yang paling sakit adalah ketika aku menyadari bahwa tidak ada yang percaya padaku. Kami sampai di sebuah ruangan kecil tanpa jendela. Hanya ada meja plastik putih dan 2 kursi. Aku dipaksa duduk. Ayo, serahkan barangnya, desak wanita manajer. Aku tidak mencuri, jawabku lagi. Lalu kenapa barang itu hilang? Aku diam. Aku tidak bisa menjawab. Aku tidak tahu. Mereka mulai memeriksa seluruh isi tas, lalu badanku. Aku digeledah secara kasar. Tangan mereka menyentuh jaketku, menyelusup ke kantong, bahkan menarik ransel kecil yang biasa kupakai saat bepergian. Aku menahan air mata. Aku tidak ingin menangis di depan mereka. Aku tidak ingin mereka melihat aku lemah. Tapi saat satpam itu menarik liontin emasku, membuat rantainya putus dan liontin itu jatuh ke lantai, aku tidak bisa menahan amarah lagi. Jangan sentuh itu, teriakku. Aku merebut liontin itu sebelum sempat diambil. Tanganku gemetar. Aku mengepal erat liontin itu, seolah jika sampai hilang, maka satu-satunya peninggalan ibuku juga akan pergi. Wanita manajer menatapku dengan tatapan sinis. Ternyata, kamu pencuri kelas atas. Bukan cuma barang toko, tapi juga barang antik? Aku menggeleng cepat. Ini milikku. Ini peninggalan orang tuaku. Orang tuamu? Ia tertawa. Kamu pikir kami percaya omonganmu? Anak jalanan seperti kamu pasti suka berbohong. Aku menatapnya. Matanya penuh prasangka. Hatinya sudah tertutup. Aku tahu, tidak ada gunanya lagi berdebat. Mereka sudah menyalahkanku sejak awal. Sejak aku masuk ke toko ini dengan pakaian sederhana, wajah lusuh, dan uang pas-pasan. Aku hanya seorang gadis dari panti asuhan. Tidak punya nama besar, tidak punya pengaruh, tidak punya kuasa, tapi aku punya harga diri. Dan meskipun semua orang di sini menghinaku, aku tetap percaya pada satu hal. Kejujuran tidak akan pernah mati. Aku menatap liontin itu. Masih hangat di genggamanku. Aku ingat kata-kata ibuku dulu. Nadia, jangan pernah takut pada dunia. Jika kau jujur, maka kebenaran akan selalu bersamamu. Aku menarik napas panjang. Aku tidak akan menyerah. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku duduk sendirian di ruang penyelidikan itu. Dinginnya Aceh menusuk kulit, tapi tidak separah dinginnya tatapan mereka. Aku menatap liontin emas yang masih kupegang erat. Rantainya sudah putus, tapi isi di dalamnya masih utuh. Foto ibuku dan ayahku. Aku tidak tahu harus merasa sedih atau marah. Mungkin keduanya. Aku hanya ingin pulang. Kembali ke panti, melihat senyum anak-anak, dan melupakan semua ini. Tapi aku tahu, ini belum selesai.
Pintu ruangan terbuka. Wanita manajer masuk lagi, kali ini membawa beberapa dokumen dan ponselnya. "Kamu bisa menghubungi keluargamu," katanya datar. "Kalau ada," aku diam. Tidak ada siapa-siapa yang bisa dihubungi. Ibu Siti mungkin baru menyadari aku lama tak kembali jika malam tiba. Tapi sampai saat itu, aku sendirian. Aku menggeleng pelan. Saya tidak perlu siapa-siapa. Wanita itu tersenyum sinis. "Jadi memang benar kamu pencuri jalanan. Tidak punya keluarga, tidak punya nama besar. Cuman hidup mengembara dan mencuri untuk bertahan hidup." Ucapannya menusuk seperti pisau. Aku mencoba menahan air mata, tapi rasanya sulit. Aku bukan orang jahat. Aku hanya ingin membantu. Aku hanya ingin menjadi baik. "Saya bukan pencuri," kataku pelan tapi tegas. Ia mendekat, menatapku dengan pandangan merendahkan. "Lalu kenapa barang itu hilang?" Aku menarik napas. "Saya tidak tahu, tapi saya tidak ambil. Saya belanja secara jujur. Saya bahkan tidak pernah menyentuh barang itu selain sekadar melihat. CCTV menunjukkan kamu menyentuh botol sabun. Itu, lalu kamu letakkan. Dan setelah itu, barang itu menghilang." Aku mengerutkan dahi. "Jadi, Anda menyalahkan saya karena menyentuh barang? Bukan karena mencurinya?" "Kamu tetap terlibat," jawabnya dingin. "Dan kami tidak akan biarkan kamu pergi begitu saja." Aku menatapnya. Aku mulai menyadari satu hal. Ini bukan tentang kebenaran. Ini tentang prasangka. Mereka sudah menyalahkanku sejak awal karena penampilanku, karena pakaianku, karena uang pas-pasanku, karena aku berasal dari tempat yang mereka anggap rendah. Aku menunduk. Air mata akhirnya jatuh juga. Bukan karena takut, bukan karena tak berdaya, tapi karena sakit. Sakit melihat betapa mudahnya manusia menjudge tanpa mencoba memahami. Beberapa menit kemudian, wanita itu meninggalkanku sendirian lagi. Aku dibiarkan menunggu tanpa kejelasan, tanpa alasan. Seperti binatang yang disekap, aku menatap jam dinding. Jarum detik bergerak lambat. Suara berdetak seperti penghitungan waktu menuju keruntuhan harga diriku. Aku membuka liontin itu. Foto ibuku tersenyum lembut. Aku ingat masa-masa kecilku. Saat ia menggendongku, menyanyikan lagu pengantar tidur, dan berkata bahwa suatu hari, nanti aku akan menjadi cahaya bagi dunia. Tapi hari ini, aku malah dipermalukan di depan umum. Disebut pencuri, direndahkan. Aku menutup liontin itu dan menarik napas panjang. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan biarkan mereka meruntuhkan harga diriku. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Meski harus dengan satu kalimat saja. Aku masih duduk sendirian di ruang penyelidikan kecil itu. Udara dingin membuat tubuhku menggigil, tapi bukan hanya karena AC. Aku merasa seperti terpenjara dalam prasangka dan ketidakadilan. Liontin emasku masih berada di genggamanku. Aku memutarnya, perlahan, mencoba menenangkan diri. Rantainya rusak akibat perlakuan kasar tadi, tapi isi di dalamnya tetap utuh. Foto ibuku dan seorang pria di sampingnya. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Selama ini aku selalu mengira foto di dalam liontin itu adalah foto orang tuaku saat menikah. Tapi wajah pria di samping ibuku, ia tidak mirip dengannya. Ia tampak lebih muda, tersenyum sopan dengan seragam pengemudi. Bukan setelan rapi seperti ayahku yang biasa ku kenang. Aku mengerat-kerat pandangan pada foto itu. Ada sesuatu yang tidak kurasakan sebelumnya. Kenapa ibuku bisa difoto bersama seorang sopir? Dan kenapa ia selalu berkata bahwa ayahku meninggal karena kecelakaan mobil? Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan dalam benakku. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini, wanita manajer datang bersama seorang pegawai lain yang membawa sebuah map coklat tebal. "Kami sudah menghubungi polisi," katanya tanpa basa-basi. "Kamu akan dibawa ke kantor polisi jika tidak ada penjelasan jelas." Aku mendongak, jantungku berdebar keras. Saya tidak mencuri. Saya tidak lakukan apa-apa. "Lalu bagaimana dengan CCTV?" Tanyanya dingin. Aku menarik napas. Kalau CCTV menunjukkan saya menyentuh barang itu,
Itu artinya Anda tahu saya meletakkannya kembali. Jadi kalau barang itu hilang, itu bukan karena saya ambil. Ia mengerutkan dahi. Jadi kamu pikir kami salah? Aku pikir, aku menatapnya lurus-lurus. Kalian tidak mau melihat fakta yang sebenarnya. Wanita itu diam sejenak. Lalu, ia menghela napas panjang. Baiklah. Karena kamu terus mengelak, kami akan tunggu hasil investigasi lengkap. Tapi sampai itu keluar, kamu tetap di sini. Aku menunduk lagi. Aku tahu tidak ada gunanya berdebat. Mereka sudah menyalahkanku sejak awal saya membuat mini sound dan ikhwar. Aku kembali sendirian. Aku kembali membuka liontin itu. Memandangi foto tersebut lebih lama. Aku mulai mengingat percakapan-percakapan masa kecilku dengan ibuku. Beberapa kata yang dulu tak kupahami kini mulai terasa ganjil. Nadia, kamu punya darah biru. Suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menggeleng pelan. Apa maksud semua itu? Aku mulai membuka ponselku. Sinyal lemah masuk, tapi cukup untuk membuka galeri foto. Aku mengambil gambar dari liontin itu, lalu mengirimkannya ke WhatsApp Rizky, seorang relawan muda yang pernah aktif di panti asuhan. Pesan Rizky, bisakah kamu lihat foto ini? Tolong carikan informasi tentang pria ini. Aku butuh tahu siapa dia. Aku menunggu jawaban. Lama. Terlalu lama. Di luar, suara toko mulai sepi. Sepertinya jam tutup sudah dekat. Aku mulai merasa putus asa. Aku tidak punya bukti, tidak punya kuasa, tidak punya siapa-siapa. Tapi tiba-tiba, ponselku bergetar. Balasan Nadia. Siapa pria ini? Dia mirip sekali dengan sopir pribadi keluarga hartawan yang dulu sempat viral karena kabur bersama anak majikannya. Aku membaca ulang pesan itu 2 kali. Jantungku berdebar cepat. Anak majikan? Aku menatap foto itu lagi. Lalu aku melihat sesuatu yang baru. Di belakang mereka terlihat sedikit bagian dari pagar besi yang sangat familiar. Pagar rumah megah yang sering muncul di iklan Grand Mart. Aku menutup mata. Napasku memburu. Apakah mungkin ibuku adalah anak dari keluarga hartawan? Dan apakah mungkin pria di sampingnya adalah sopir keluarga itu? Aku mengepal erat liontin itu. Mungkin inilah saatnya aku mencari tahu siapa aku sebenarnya. Aku menatap layar ponselku dengan mata memanas. Pesan dari Rizky terus berputar-putar di kepalaku. Dia mirip sekali dengan sopir pribadi keluarga hartawan yang dulu sempat viral karena kabur bersama anak majikannya. Anak majikan, aku menggigit bibirku kuat-kuat. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku tahu aku harus tenang, tapi pikiran dan perasaanku sudah mulai kacau balau. Apakah mungkin ibuku adalah bagian dari keluarga hartawan, dan apakah mungkin aku juga? Liontin itu masih berada di genggamanku. Kini ia terasa lebih berat dari sebelumnya, bukan karena emasnya, tapi karena maknanya. Aku membuka WhatsApp lagi dan mengetik pesan cepat untuk Rizky. Pesan Rizky, tolong cari tahu semuanya tentang keluarga hartawan. Terutama tentang seorang wanita bernama Laila atau Putri Hartawan. Dan tentang sopir mereka, Andi. Tolong, ini sangat penting. Sebelum aku bisa mengirim pesan itu, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini bukan wanita manajer, tapi seorang pria paruh, baya dengan jas biru gelap dan wajah serius. Nona Nadia, katanya datar. Kami akan membawa Anda ke kantor polisi jika tidak ada penjelasan. Aku mendongak, mencoba menyembunyikan rasa takut. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Saya tidak bersaing. Kalau begitu, kenapa Anda terus bersembunyi? Aku diam sejenak. Aku tahu maksudnya bukan hanya soal barang, tapi juga sikapku selama ini. Takut, defensif, dan ragu. Aku menarik napas panjang. Saya tidak bersembunyi. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ia mengerutkan dahi. Bagaimana caranya? Aku melihat liontin itu lagi. Lalu aku menjawab pelan tapi tegas, aku punya bukti lain. Tapi aku butuh waktu untuk membuktiannya. Pria itu mendekat, menatapku dengan tatapan curiga. Kamu pikir kami akan percaya omonganmu saja? Aku menatapnya lurus-lurus. Saya tidak minta Anda percaya pada saya. Saya hanya minta kesempatan untuk membuktikannya.
beberapa detik berlalu tanpa kata. Hingga akhirnya pria itu mendesah dan berkata, "Kamu punya waktu 1 jam. Kalau tidak ada bukti yang masuk akal, kamu akan dibawa ke kantor polisi." Setelah ia keluar, aku langsung membuka ponselku dan menghubungi Rizky. Ia mengangkat panggilanku setelah dering kedua. "Rizky, tolong. Cari tahu siapa nama sopir itu. Cari tahu apakah benar dia menikahi salah satu anggota keluarga hartawan. Dan cari tahu apakah mereka punya anak perempuan." Ada jeda sebelum Rizky menjawab. Suaranya agak gemetar. "Nadia, aku baru saja menemukan sesuatu. Foto itu, aku bandingkan dengan foto lama keluarga hartawan. Gadis di samping sopir itu, Turn Putri Hartawan Junior. Dia adalah putri bungsu dari Muhammad Hartawan Senior." Aku menutup mata. Napasku tersengal-sengal. Jadi benar, ibuku adalah cucu dari pendiri Grand Mart, dan aku adalah keturunan dari keluarga yang sama. "Rizky," bisikku. Aku mungkin benar-benar cucu dari pendiri supermarket ini." Ia terdiam cukup lama, lalu berkata, "Kalau itu benar, kamu harus membuktikannya. Kita butuh dokumen, surat kelahiran, surat nikah orang tuamu, atau bahkan tes DNA." Aku menarik napas. Aku akan lakukan apa saja. Karena kali ini bukan hanya tentang membersihkan namaku. Ini tentang membuktikan siapa aku sebenarnya. Aku masih memegang ponselku erat-erat setelah percakapan dengan Rizky. Jantungku berdebar kencang, tidak hanya karena ketakutan atau kecemasan, tapi karena adrenalin, karena harapan yang mulai menyala lagi. Jika benar ibuku adalah putri hartawan, dan ayahku sopir keluarga itu, maka aku bukan orang asing bagi supermarket ini. Aku bukan pencuri. Aku mungkin bagian dari keluarga pemiliknya. Tapi sayangnya, keyakinanku sendiri tidak cukup untuk meyakinkan mereka yang menghinaku. Pintu ruangan terbuka lagi. Pria jas biru tadi datang bersama wanita manajer. Wajah mereka tetap dingin, seperti es yang tak pernah mencair. "Waktumu sudah habis," kata pria itu datar. "Kamu punya bukti?" Aku bangkit berdiri. Tubuhku masih gemetar, tapi aku mencoba menjaga ekspresiku tetap tenang. "Aku tidak punya bukti hari ini," jawabku pelan tapi jelas. "Tapi aku bisa membuktikannya." Wanita manajer mendengus. "Jadi kamu pikir kami harus percaya omonganmu saja? Kamu ingin kami percaya bahwa kamu adalah apa? Keluarga hartawan?" Aku menatapnya lurus-lurus. "Saya adalah cucu dari pendiri Grand Mart. Saya cuma butuh waktu untuk membuktikannya." Mereka berdua tertawa. Ringanan yang menusuk telingaku. "Anak jalanan seperti kamu?" katanya sinis. "Keluarga hartawan bahkan tidak akan turun dari mobil mereka kalau melihat kamu." Aku mengepal tanganku. "Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak. Yang saya pedulikan adalah kebenaran. Dan suatu hari nanti, semua orang di sini akan tahu siapa saya sebenarnya." Pria jas biru menghela napas. "Kalau begitu, ikut kami." Aku dibawa keluar dari ruang penyelidikan, melewati lorong sempit, hingga sampai ke ruang belakang toko yang lebih besar. Di sana, beberapa pegawai lain sudah menunggu. Mereka menatapku dengan tatapan campur antara rasa penasaran dan ejekan. "Ini dia pencurinya," kata wanita manajer pada mereka. "Tapi dia malah mengaku sebagai anggota keluarga hartawan." Beberapa dari mereka tertawa. Ada yang bergumam, "Gila." Ada juga yang berkata, "Dasar anak panti." Aku diam saja. Aku tahu kata-kata mereka tidak penting. Yang penting adalah fakta. Dan fakta itu sedang dicari oleh Rizky saat ini. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rizky. "Pesan Nadia, aku baru saja bertemu dengan seorang pengacara lama keluarga hartawan. Ia mengenal kasus Putri Hartawan dan Andi. Ia mau membantu kita. Datang ke kantornya sore ini. Alamatnya di bawah." Aku menatap layar itu tanpa kedip. Ini adalah kesempatanku. Kesempatan untuk membuktikan siapa aku. "Saya minta izin untuk pergi," kataku pada pria jas biru. Ia mengerutkan dahi. "Untuk apa?" "Aku punya pertemuan dengan pengacara keluarga hartawan. Dia akan membantu membuktikan identitas saya." Wanita manajer tertawa keras.
Kamu pikir kami akan percaya omonganmu saja? Aku menatapnya. Anda tidak perlu percaya. Tapi jika Anda ingin menghindari skandal besar, lebih baik biarkan saya pergi hari ini. Sejenak, suasana sunyi. Mereka saling pandang. Lalu pria jas, The Biru berkata pelan, "Kalau kamu tidak kembali dalam 2 jam, kami laporkan kamu ke polisi." Aku mengangguk. Saya akan kembali. Dengan bukti. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di tempat ini, aku merasa bukan korban lagi. Aku adalah saksi dari kebenaran yang belum terungkap. Aku menatap gedung megah itu dari trotoar jalan. Kantor pusat Grand Mart menjulang tinggi dengan kaca bening yang memantulkan sinar matahari siang. Di depannya, patung emas logo toko terpampang anggun, simbol kekuatan ekonomi dan pengaruh besar. Di dalam sana, mungkin orang-orang yang selama ini meremehkanku akan menyadari siapa aku sebenarnya. Rizky sudah menungguku di lobi utama. Ia melambaikan tangan begitu melihatku datang. Wajahnya tampak tegang. "Kamu yakin ingin melakukan ini?" Tanyanya pelan saat kami masuk ke dalam lift menuju lantai 22. Aku menghela napas. Aku tidak punya pilihan. Jika tidak hari ini, maka kapan lagi? Lift berhenti di lantai tujuan. Kami keluar dan langsung disambut oleh seorang wanita paruh baya berjilbab coklat tua. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nyonya Farida, sekretaris pribadi Direktur Utama. "Silakan ikuti saya," katanya sopan tapi dingin. Kami memasuki ruang rapat besar dengan meja kayu panjang dan kursi kulit hitam. Di ujung meja, duduklah seorang pria setengah baya dengan jas gelap dan ekspresi dingin. Faris Hartawan, cucu dari pendiri Grand Mart dan direktur utama perusahaan. Di sebelahnya, ada seorang wanita tua berkerudung putih. Bibi Laila, saudara dari Muhammad Hartawan Senior. Rizky bilang ia adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih memiliki hati untuk mendengarkan kebenaran. "Jadi, kamu Nadia?" tanya Faris tanpa basa-basi. Aku mengangguk. "Ya." Ia menatapku dari atas sampai bawah, seperti sedang menilai. "Dan kamu mengaku sebagai cucu dari kakekku?" Aku menatapnya lurus-lurus. "Saya bukan hanya mengaku. Saya memang cucu dari Muhammad Hartawan Senior. Melalui Putri Hartawan, ibu saya, yang kabur bersama sopir keluarga, Andi." Wajah Faris tidak berubah, tapi pandangan matanya menjadi lebih curiga. "Kamu pikir kami akan percaya hanya karena kamu membawa cerita dramatis?" katanya dingin. "Saya tidak minta Anda percaya pada kata-kata saya," jawabku tenang. "Tapi jika Anda lihat liontin, ini, foto di dalamnya bisa membuktikan semuanya." Aku membuka liontin emasku dan menunjukkan foto di dalamnya. Faris mengerutkan dahi. Ia mengambil foto itu, lalu menatapnya lama. "Ayah saya sering cerita tentang kehilangan putri," desisnya, pelan. "Dia pergi tanpa jejak, sampai hari ini." "Foto ini diambil di depan pagar rumah besar keluarga Hartawan," kataku. "Dan saya yakin tes DNA bisa membuktikan bahwa darah saya mengalir dari keluarga ini." Faris mendengus. "DNA? Kamu pikir kita bisa main-main dengan hal itu?" Nyonya Laila akhirnya buka suara. Suaranya lembut tapi tegas. "Faris, kita harus coba. Jika putri benar-benar punya anak, maka dia adalah ahli waris tunggal, dan kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Faris menatap bibinya sejenak, lalu kembali padaku. "Kalau begitu, kita lakukan tes." Aku menarik napas lega. Ini adalah langkah pertama. Langkah penting. Tes darah dilakukan sore itu juga. 2 petugas medis datang ke ruang rapat. Darahku diambil, begitu juga milik Nyonya Laila sebagai perbandingan genetik. Hasilnya akan keluar dalam waktu 2 hari. Saat meninggalkan kantor itu, aku merasa langkah-langkahku lebih ringan. Aku belum dibersihkan, belum diakui. Tapi untuk pertama kalinya, pintu kebenaran mulai terbuka. Dan aku tahu, ketika hasil tes itu keluar, semua orang yang pernah menghinaku akan diam 1000 bahasa. Termasuk mereka yang dulu menuduhku mencuri. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam,
Aku membalikkan liontin emasku di tangan, mencoba membaca masa lalu yang selama ini tak pernah ku mengerti. Aku menatap foto ibuku dan ayahku, satu rahasia besar yang akhirnya mulai terbongkar. Rizky tetap menjagaku lewat pesan-pesan singkat. Ia bilang hasil tes DNA sudah keluar pagi ini. Tapi ia juga mengirim satu kalimat yang membuat jantungku berdebar. Pesan Nadia. Hasilnya positif. Kamu benar-benar cucu Muhammad Hartawan senior. Aku menutup mata. Napasku tersengal-sengal. Ini bukan mimpi, aku benar-benar bagian dari keluarga itu. Pagi itu, aku dan Rizky menuju kantor pusat Grand Mart lagi. Kali ini, ruang rapat lebih penuh. Selain Faris dan Bibi Laila, ada beberapa anggota keluarga hartawan lainnya. Mereka duduk dengan ekspresi campur antara ketidakpercayaan dan kecemasan. Faris duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Di tangannya, sebuah amplop putih hasil tes DNA-ku. Kami sudah melakukan pemeriksaan ulang, katanya datar. Dan hasilnya, kamu benar. Aku diam. Aku menunggu kata-kata itu sejak awal, tapi saat mendengarnya langsung dari mulutnya, rasanya masih terasa seperti petir menyambar. Apa kamu menyadarinya sekarang? Tanyaku pelan. Faris mendengus. Ya, tapi kamu harus tahu, ini bukan hanya tentang darah. Ini tentang identitas, warisan, dan pengakuan resmi. Aku menatapnya lurus-lurus. Saya tidak butuh pengakuan mereka untuk merasa pantas. Saya hanya ingin kebenaran diakui. Ia diam sejenak. Lalu, dengan suara sedikit berat, ia berkata, "Kamu adalah cucu dari pendiri Grand Mart. Dan jika surat wasiat lama yang kami temukan masih sah, maka kamu adalah ahli waris tunggal dari seluruh aset keluarga ini." Ruangan sunyi. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Ada yang tampak terkejut, ada yang murka, dan ada juga yang menunduk diam. Lalu, pintu ruangan terbuka. Masuklah seorang pria tua dengan setelan rapi dan surat-surat di tangan, pengacara. Keluarga lama, Pak Arya. Ia membuka dokumen dan membacakan isi surat wasiat lama dari Muhammad Hartawan senior. Jika putri Hartawan atau keturunannya dapat dibuktikan secara genetik, maka segala aset yang saya tinggalkan menjadi milik mereka, sepenuhnya, tanpa pengecualian. Aku menutup mata sejenak. Itu artinya, aku adalah pemilik sah dari semua ini, termasuk supermarket tempat aku dulu dipermalukan, termasuk toko tempat aku dituduh mencuri, termasuk orang-orang yang dulu menghinaku. Pak Arya menutup dokumen dan menatapku. Nadia Putri Aminah, dengan ini kami mengakui Anda sebagai cucu dari pendiri Grand Mart dan ahli waris tunggal dari seluruh aset keluarga hartawan. Aku menarik napas panjang. Tidak ada euforia, tidak ada sorak-sorai, hanya tenang, tenang. Karena akhirnya, kebenaran menang. Aku bangkit berdiri. Saya minta agar semua pegawai dari cabang tempat saya diperlakukan buruk hadir di sini sore ini. Faris mengerutkan dahi. Untuk apa? Aku menatapnya. Agar mereka tahu siapa sebenarnya. Gadis yang dulu mereka tuduh mencuri. Malam itu, ruang aula besar Grand Mart penuh dengan orang. Bukan untuk rapat bisnis atau peluncuran produk terbaru, tapi untuk sebuah pengakuan yang telah lama tertunda. Di hadapan seluruh pegawai cabang tempat aku pernah dipermalukan, dituduh, mencuri dan direndahkan, aku berdiri di atas panggung kecil, dengan liontin emas masih menggantung di leherku. Rizky berdiri di sampingku. Bibi Laila juga ada di barisan depan. Dan di antara kerumunan itu, kulihat mereka, wanita manajer yang dulu menuduhku, pria jas hitam yang memeriksaku, dan satpam besar yang menyentuh liontin ibuku. Aku menarik napas panjang. Saya bukan pencuri, kataku, suaraku tenang tapi tegas. Saya cucu dari pendiri tempat ini. Seisi ruangan terdiam. Tidak ada yang bersuara, bahkan angin pun seakan enggan mengganggu momen itu. Wanita manajer menunduk. Pria jas hitam menjatuhkan pandangan. Satpam besar bahkan berlutut. Saya tidak datang ke sini untuk balas dendam, lanjutku. Saya datang untuk membuka mata kalian, bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya dari penampilannya. Bahwa manusia bisa salah, tapi manusia juga bisa memperbaiki diri. Beberapa dari mereka mulai meneteskan air mata. Beberapa lainnya berbisik permohonan maaf.
Faris hartawan, yang dulu meragukan segalanya tentangku, berdiri dan berkata, "Kami minta maaf, Nadia. Kami tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kami bertindak tanpa melihat fakta." Aku menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu meminta maaf karena tidak tahu. Tapi kamu harus belajar untuk tidak cepat menyalahkan." Ia mengangguk. "Apa yang ingin kamu lakukan dengan warisan ini?" Aku menatap seluruh ruangan. Saya ingin mengubah sistem. Saya ingin supermarket ini menjadi tempat yang ramah pada semua orang. Kaya atau miskin. Saya akan ubah cara karyawan berinteraksi dengan pelanggan. Tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi prasangka. Beberapa orang tampak terkejut, ada yang ragu, tapi ada juga yang mulai tersenyum. Beberapa hari setelah itu, aku resmi menjadi pemilik sah dari seluruh aset keluarga hartawan, tapi aku tidak tinggal di rumah megah mereka. Aku tetap tinggal di panti asuhan Al-Muttaqin. Hanya saja, kini panti itu sudah berubah. Aku gunakan sebagian dari warisan itu untuk memperbaiki bangunan, menambah fasilitas belajar, membangun ruang konseling, dan memberi beasiswa bagi anak-anak yatim piatu. Aku juga mulai program sosial bernama Satu Hati, program yang bertujuan membantu keluarga miskin mendapatkan bantuan langsung dari Grand Mart tanpa rasa malu atau hinaan. Dan meski banyak orang yang ragu pada awalnya, lambat laun, dunia mulai mengenalku bukan sebagai cucu pendiri supermarket, tapi sebagai wanita yang ingin mengubah cara dunia memperlakukan sesama. Aku tidak ingin menjadi seperti keluarga hartawan yang dulu. Aku ingin menjadi Nadia Putri Aminah, cucu Muhammad Hartawan Senior, tapi juga putri dari panti asuhan kecil, yang dulu pernah menolongku. Dan saat aku melihat anak-anak di panti tersenyum bahagia, makan dengan perut kenyang, dan belajar dengan semangat baru, aku tahu, aku akhirnya menemukan tujuan hidupku. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk menginspirasi.